Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Al-Hakim, mahasiswa Unisbank Prodi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Knowledge Management, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. Untuk dosen pembimbing saya yang terhormat, yaitu Dr. Suhana SSMM. Tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, knowledge management, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Arisa Mandiri Pratama yang berlokasi di Demak. Manfaat penelitian itu terbagi dua, yaitu teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam menambah khazanah ilmu ekonomi bidang manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan PT Arisa Mandiri Pratama untuk segala informasi yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, knowledge management, dan budaya organisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para karyawan di PT Arisa Mandiri Pratama. Metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di PT Arisa Mandiri Pratama dengan populasi karyawan pada bagian produksi sebanyak 530 karyawan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik covariance sampling dalam menentukan sampel dan menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampelnya. Metode pengumpulan yaitu dengan data primer melalui kuesioner dengan skala Likert yang mempunyai 5 skala dan data sekunder yaitu dari literatur dan jurnal. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dalam mengelola data, peneliti menggunakan software SPSS versi 27.0. Hasil penelitian. Di sini kita mulai dari hasil uji validitas variabel gaya kepemimpinan. Jadi pada uji validitas yaitu menggunakan analisis faktor, di mana nilai acuan itu harus di atas 0,5 dan nilai dari loading faktor tersebut harus mengelompok. Nah, jadi di sini terdapat satu data yang tidak valid, di mana data tersebut yaitu tidak memenuhi dua syarat tersebut, yaitu nilai acuannya yaitu harus di atas 0,5 dan data tersebut harus mengelompok. Kemudian selanjutnya untuk uji validitas variabel knowledge management, di mana di data tersebut terdapat data yang tidak valid sebanyak 3, di mana data tersebut tidak memenuhi syarat, di mana data harus berada di angka di atas 0,5 sebagai nilai acuan dan data tersebut harus mengelompok. Untuk hasil uji validitas variabel budaya organisasi, terdapat 3 data yang valid dan 6 data yang tidak valid, di mana data yang tidak valid tersebut dikarenakan nilainya tidak memenuhi kriteria, yaitu di bawah nilai acuan dan data tersebut tidak mengelompok. Untuk hasil uji validitas variabel kinerja karyawan, di mana data tersebut yang valid sebanyak 4 dan yang tidak valid sebanyak 6, di mana data tidak valid karena tidak memenuhi dua syarat tersebut, yaitu nilai tersebut di bawah nilai acuan dan nilai tersebut berada di luar kelompok. Setelah melakukan uji validitas, kemudian disaringlah menjadi uji reliabilitas, di mana di gaya kepemimpinan itu data yang valid itu terdapat 8 item dengan nilai Krobeck alpanya yaitu 0,912, di mana kriteria dari uji reliabilitas itu jika angkanya di atas 0,6 maka dikatakan reliable. Di sini semua data dari variabel dalam penelitian ini untuk nilai Krobeck alpanya itu berada di atas 0,5. Selanjutnya adalah hasil uji regresi linear berganda, yaitu dilihat dari tabel koefisien dari hasil output SPSS. Dari tabel di atas bisa kita peroleh persamaan regresi sebagai berikut, di mana Y sama dengan alpha ditambah beta 1 gaya kepemimpinan ditambah B2 knowledge management ditambah B3 budaya organisasi ditambah E itu error. Di mana kita bisa jabarkan yaitu alphanya pada data koefisien yaitu 7,099 ditambah 0,115 untuk gaya kepemimpinan, terus ditambah 0,123 untuk knowledge management dan tambah 0,203 untuk budaya organisasi ditambah error. Kemudian hasil simultan atau UGF bisa kita lihat dari tabel ANOVA, yaitu hasil dari output SPSS, di mana standar dari hasil simultan ini adalah signifikansi harus di bawah 0,05 untuk dikatakan valid atau tidak. Nah, kita lihat di sini di data ANOVA untuk penelitian ini nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana dapat disimpulkan bahwa untuk variabel budaya organisasi, knowledge management, dan gaya kepemimpinan itu terdapat pengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R2. Kita bisa lihat dari tabel model summary yaitu dari output SPSS, di mana kita bisa melihat dari nilai adjusted R square yaitu berada pada angka 0,348 atau 34,8%. Nah, sisa dari adjusted R square tersebut itu dapat dijelaskan dalam
hasil variabel lain selain dari penelitian ini. Untuk uji T atau uji parsial itu bisa kita lihat dari data koefisien. Di sini kita bisa lihat diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Dari data uji T ini kita bisa lihat nilai signifikasi untuk gaya kepemimpinan yaitu 0,024, untuk knowledge management yaitu 0,020, dan budaya organisasi itu berada pada angka 0,060. Selanjutnya yaitu hasil dari hipotesis di mana H1 terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Untuk nilai signifikasi untuk pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,024, yaitu lebih kecil dari nilai standar yaitu 0,05. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Untuk H2 yaitu terdapat pengaruh knowledge management terhadap kinerja karyawan, di mana nilai signifikasi untuk pengaruh knowledge management terhadap Y atau kinerja karyawan adalah sebesar 0,020, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Untuk H3 itu tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, di mana nilai signifikasi untuk pengaruh budaya organisasi terhadap Y yaitu sebesar 0,060, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh dari budaya organisasi atau X3 terhadap Y. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan dan knowledge management itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan untuk budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan budaya organisasi yang kini ada di PT Arisa Mandiri Pratama dinilai kurang optimal bagi para karyawannya, sehingga tidak dijadikan acuan dalam berperilaku dan aktivitasnya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk saran, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memperhatikan gaya kepemimpinan organisasi, penerapan knowledge management yang baik. Budaya organisasi perusahaan perlu diperhatikan, terutama dalam hal orientasi tim. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti motivasi kerja, disiplin kerja, dan komunikasi yang masih berhubungan dengan variabel kinerja karyawan agar menambah variasi pada variabel yang diteliti. Demikian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.